Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. 122 ya. Qala al-muallif rahimahullah. Al-imam rahimahullah berkata, wa'alam rahimakallah annahu la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsih. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dari dirinya. Yani dia menyerahkannya memang gitu. Oke? Kecuali berangkat dari keridhaan dari dirinya. Wa in kan ma'a rajulin mal haram faqad dhaminah. Dan apabila seseorang dia ada padanya sebuah harta yang haram, maka itu tanggung jawab dia. La yahillu li ahad ay ya'khudha minhu syai'an illa bi idzni. Tetap saja tidak boleh orang lain mengambil harta haram tersebut darinya kecuali dengan seizinnya. Kalaupun ia mendapatkan itu dengan cara yang haram. Ya. Fa innahu asa ay yatub hadza fayurid ay yaruddahu ala arbabih. Karena bisa jadi kelak di masa yang akan datang dia bertaubat dan hendak mengembalikannya kepada si empunya yang punyanya, ya. Fa akhadta haraman. Takutnya malah kau yang jadi mengambil apa yang haram. Yani tidaklah harta yang haram yang ada pada diri seseorang kemudian menjadi justifikasimu untuk merampasnya darinya atau mengambilnya darinya tanpa seizinnya, ya. Sehingga akhirnya ketika dia nanti mau bertaubat, mau mengembalikan harta tersebut kepada yang punya, okay, maka dosa tersebut, keharaman rampasan tersebut justru ada pada dirimu, gitu. Atau minimal, kalaupun dia tidak bertaubat, maka kau telah bersekutu di dalam keharaman, yakni di dalam pencurian tersebut, ya, di dalam perampasan harta tersebut, ya. Baik. Min ihtiramil muslimin dimaihim wa amwalihim wa ihtiramu a'radihim lianna man aslam faqad hama bil islam damah wa hama malah wa hama 'irdah fala yajuzu at-ta'addi 'ala al-muslim. Ya. Demikian diantara bentuk kehormatan yang ada pada seorang muslim, ya, di mana kaum muslimin menghormati sesama, darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, juga menghormati a'rad. Ya, a'rad yakni nama baik sama kaum muslimin. Dikarenakan barang siapa yang telah berislam, yani masuk Islam, maka dengan keislaman itu terjagalah darahnya, terjagalah hartanya, dan terjagalah nama baiknya. Fala yajuzu ta'addi 'alal muslim. Nah, tidak boleh seseorang untuk melanggar batas tersebut ke atas seorang muslim. Nabi SAW berkata, kullul muslim 'alal muslim haram. Keseluruhan seorang muslim ke atas muslim yang lain itu haram. Baik damuhu wa maluhu wa 'irduhu, baik darahnya, hartanya, ataupun nama baiknya. Wa qala fi khutbatihi fi hijjatil wada', dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam khutbahnya ketika haji perpisahan. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan nama baik kalian adalah haram ke atas kalian satu sama lain. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari kalian ini. Maksudnya hari Idul Adha. Haram di sini artinya mulia, ya. Haram di sini artinya sesuatu yang dimuliakan, ya. Fi syahrikum hadza, sebagaimana haramnya bulan kalian ini, yakni bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, sebagaimana haramnya negeri kalian ini, yakni negeri Makkah Al-Mukarramah, ya. Fayahrum damul muslim wa maluhu wa 'irduh. Maka jelas haram darah seorang muslim, hartanya dan nama baiknya.
Tidak boleh seseorang at-ta'addi ala malil muslim, nggak boleh seseorang melanggar batasannya ke atas harta seorang muslim, dan tidak boleh dia mengambilnya kecuali bitibat nafsin minal muslim, min nafsil muslim, kecuali berangkat dari emang keridhaan muslim yang memilikinya. Idza samah bi syai'in min malih fa huwa halal, apabila muslim tersebut emang mempersilahkan hartanya tersebut atau sebagian hartanya untuk diambil, maka hal tersebut halal. Wa ma yu'khadh minhu qahran, adapun apabila harta tersebut diambil darinya secara paksa, au bi ghairi tib nafsin au ghasban, atau dengan secara rampas. Yang jelas bentuk-bentuk pengambilan harta demikian yang tidak berangkat dari keridhaan, okay? Au sarakah, atau dengan cara dicuri, au khianah, atau dengan cara dikhianati, fa innahu haram, maka sesungguhnya harta tersebut haram. Ya, hurmat damihi wa irdih, sebagaimana haramnya darah dia dan sebagaimana haramnya nama baik dia. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta kalian satu sama lain dengan cara batil. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijarah antaradin minkum, kecuali datang dari, yakni harta kalian tersebut datang dari perdagangan yang kalian saling meridhoi satu sama lain di situ. Katsir minan nas la yubali bihadza, imma ay yaqtul akhahul muslim li akhdhi malihi, wa imma ay ya'khudh malahu bis saraka wa bi qat'i at-tariq wa bil khiyanah wa bil ghish fil bai' wa syira'. Kebanyakan manusia ini tidak memperdulikan batasan-batasan demikian. Bisa jadi seseorang membunuh saudaranya sesama muslim dengan tujuan mengambil hartanya, atau mengambilnya dengan cara mencurinya, atau dengan cara merampoknya, atau dengan cara mengkhianatinya, bil ghish, dengan penipuan, fil bai' wa syira', di dalam jual beli. Fala yubali bihada, banyak para manusia yang tidak memperdulikan nilai ini, fayakhudh mala akhihi bil batil, sehingga ia mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil, min ghairi tibatin min nafsih, dengan cara yang tidak diridhoi oleh si pemiliknya. Wa hadza kulluhu haram wa kabirah min kabairidz dzunub, dan semua perangai itu adalah hal yang haram dan termasuk dosa-dosa yang besar. Ya. Wa in kan ma'a rajulin malun haram faqad dhaminah, dan apabila seseorang ada padanya sebuah harta yang haram, maka dia yang menjadi penjaminnya, yakni dia yang bertanggung jawab atasnya. Ya. Idza akhadha mala akhihi bighairi haqqin bi ayyi naw'in min anwa'il akhdhi fa innahu madmunun 'alaihi hatta yu'addiyahu ila sahibi. Apabila seorang muslim mengambil harta saudaranya dengan tanpa hak, dengan cara yang tidak hak, ya, atau dengan cara apapun yang tidak hak, maka dia terkena jaminan atas harta tersebut, sehingga ia mengembalikan harta tersebut kepada si pemiliknya. Li'annahu la budda min ada' al-madhalim ila ashabiha qabla al-maut. Karena demikianlah hukumnya. Wajibnya seseorang untuk mengembalikan harta-harta yang ia zalimi dari orang lain sebelum ajal datang kepadanya. Wa illa fa inna ashabaha sayaqtassuna min adh-dhalim yaum al-qiyamah. Dan kalau enggak begitu, kelak nanti para pemiliknya akan menuntutnya darinya di hari kiamat. Yaqtasun min hasanati, mereka akan menuntutnya dan membayarnya dengan kebaikannya, dengan amal salehnya nanti. Ya, dengan amal salehnya nanti. Hatta rubbama la tabqa lahu hasanah, sehingga bisa jadi tidaklah bersisa satu kebaikan pun pada diri seseorang karena mesti bayar utangnya ini sama orang lain. Ya. Tsumma tu'khadh min sayyi'atil mazlumin. Ketika dia tidak tersisa sama sekali padanya kebaikan, pahala, maka dia harus membayarnya dengan cara mengambil dosa-dosa milik orang-orang yang telah dia zalimi. La tuhmal alaihi, ditimpakanlah ke atasnya dosanya, wa yulqa finnar wal iyadzu billah, dan dilemparkanlah ia ke neraka dengan itu, wal iyadzu billah. Famalul muslim walau akhadtahu bighasab, maka harta seorang muslim apabila kau mengambilnya dengan cara ghasab, dengan cara au bi muamalah muharramah, ya, dengan cara ghasab, yakni mengambilnya tanpa izin, atau dengan cara muamalah yang diharamkan, au akhadtahu bi qahr, atau mengambilnya dengan cara memaksanya,
atau bisariqah, atau dengan cara mencuri, fa innahu madmunun la budda an tuaddiyahu imma fid dunya wa imma fil akhirah. Maka ketahuilah bahwasanya hal tersebut tercatat dan dijaminkannya ke atasmu. Kau wajib mengembalikannya. Tidak kau kembalikan di dunia, kau pasti akan mengembalikan kepadanya di akhirat kelak. Fatanabbah lidzalik. Maka hati-hati pada poin-poin demikian. Wa huwa madmunun 'alaika. Sekali lagi, itu menjadi tanggung jawabmu. Wala budda min adaihi fid dunya aw fil akhirah. Kau harus memenuhinya, yakni menunaikan kewajibanmu tersebut untuk mengembalikannya baik di dunia ataupun di akhirat. Wa adauhu fid dunya ashal, dan bagaimanapun mengembalikannya di dunia akan jauh lebih mudah. Ashal alaik, lebih mudah bagimu min adaihi fil akhirah, daripada kau harus membayarnya di akhirat kelak. Qauluh fa innahu asa yatub hadza fayurid ay yaruddahu ala arbabi fa akhadta haraman. Ya. Nah, bisa jadi dia, si orang yang merampas tersebut bertaubat dan mau mengembalikan hartanya tersebut kepada orang yang ia zalimi, kepada yang memiliki harta tersebut, sehingga kau akhirnya dengan itu telah mengambil harta yang haram. Fala yajuzu akhdhuka syai'an ta'lam bi annahu haram. Maka tidak diperbolehkan bagimu untuk mengambil satu hal pun yang kau mengetahui bahwasanya itu haram bagimu. Wa min maksab haram li umur, dan di antara bentuk-bentuk usaha yang diharamkan itu bisa jadi dari beberapa perkara, ya. Awalan annaka ta'lam annahu haram, fa kaifa tastahilluhu wa anta ta'lam annahu haram. Yang pertama, kau tahu bahwasanya itu haram. Nah, bagaimana kau bisa menghalalkannya padahal kau tahu harta tersebut haram? Wa anna hadha syakhs la yamlikuh, dan bahwasanya orang tersebut tidak memiliki harta tersebut. Harta itu ada padanya dengan cara yang zalim, jadi tetap haram. Kau tahu itu haram, kenapa kau mengambilnya? Thaniyan, yang kedua, lau tab hadzal zalim, apabila orang zalim tersebut bertaubat, wa arad ay yaruddal mal wa qad akhadtahu minhu, dan ia hendak mengembalikan harta yang ia rampas tersebut, namun hartanya udah enggak ada, kau telah mengambilnya darinya. Fa innahu la yatamakkan min raddih, sehingga dia tidak mampu untuk mengembalikannya. Tsalitsan, annaka takunu syarikan lahu fil jarimah wa dzulm. Yang ketiga, poin yang harus diperhatikan adalah dengan begitu, akhirnya kau bersekutu dengannya di dalam crime itu, di dalam kejahatan dan wadzulm, di dalam kezaliman tersebut, yakni mengambil harta yang haram, ya. Jadi tidak boleh seseorang, tidaklah kita menilai harta yang ada pada diri seseorang, harta berlebihkah, entah harta haram dan lain-lain, kemudian kita mengambilnya dengan cara yang haram dari dia, tetap tidak dibenarkan di dalam syariat ini. Sebagian kaum akhirnya melihat bolehnya untuk mungkin karena keputusasaan kehidupan, akhirnya menghalalkan untuk mengambil dan merampas dari beberapa orang kaya dan kemudian melemparkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nggak bisa begitu, tetap. Kayak Robin Hood. Nggak aci, betul. Tidaklah itu menjadi amal saleh, tidak, itu tetap jadi dosa ke atasmu, ya. Kalaupun harta tersebut diraihnya dengan cara yang haram, mungkin dengan cara menzalimi orang-orang dan lain-lain, mengambilnya dari, tetap bukan hakmu, kecuali penguasa yang mengambilnya darimu. Penguasa yang mengambilnya darinya, nah itu punya kuasa, penguasa. Oke? Tapi kau merampasnya dengan hujah bahwasanya karena dia banyak merampas harta orang lain, jadi aku merampasnya darinya, tetap kita terkena dengan itu dosa sarikah, ya, dosa pencurian, ya. Kemudian bab ini sederhana di antara fikih-fikih para salaf rahimahumullah, ya. Di antara bentuk penghormatan kita kepada harta yang ada pada seorang muslim, darah yang ada pada seorang muslim, dan kemudian nama baik yang ada pada seorang muslim, ya. 3 hal yang kita jaga dari sesama muslim. Sebagaimana kita tidak boleh mencuri, sebagaimana mencuri atau mengambil harta orang lain tanpa seizinnya, sebagaimana kita tidak boleh menumpahkan darah atau menyakiti fisik orang lain tanpa seizinnya, sebagaimana kita juga tidak boleh merusak nama seorang muslim, orang lain, oke? Tanpa hak, ya. Itu 3 hal yang sangat dijaga oleh seorang ahlus sunnah, dan itu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram alaikum.
Kemudian bab selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah. Wal makasib ma bana laka sihhatuhu fa huwa mutlaq. Illa ma dhahara fasaduhu. Wa in kan fasidan ya'khudh min al-fasad mamsakata nafsihi. Wa la taqul utruk al-makasib wa akhudhu ma a'tawni. Lam yaf'al hadha as-sahaba wala al-ulama ila zamanina hadha. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kasbun fihi ba'd ad-daniyah khairun min al-hajah ila an-nas. Ya. Al-Imam rahimahullah berkata, dan bentuk-bentuk usaha yang memang sahih, bentuk-bentuk usaha yang kau lakukan untuk earnings, untuk menghasilkan, dan kemudian usaha tersebut sah, maka dia mutlak, maka dia memiliki sifat sah, yakni halal bagimu. Kecuali memang mulai tampak padamu ada kadar dari usaha tersebut yang rusak, ada kadar kerusakan di dalamnya. Ya. Wa in kana fasidan, dan apabila usaha tersebut rusak, yakni memiliki ada kadar pelanggaran di dalam usaha tersebut, ya'khudh minal fasad mamsakata nafsih, maka agar seseorang mengambil dari penghasilannya tersebut, kalaupun terdapat nilai kerusakan, sebatas kebutuhan dirinya aja. Sebatas kebutuhan dirinya aja. Wala taqul, dan jangan kau berkata, aku tinggalkan semua bentuk usaha ini, atruk al-makasib, karena di situ terdapat nilai kerusakan, aku tinggalkan semua bentuk usaha ini, dan kemudian aku terima aja sesuai dengan apa yang orang lain berikan kepadaku. Jangan. Bagaimanapun usahamu yang di situ masih mengandung kadar kerusakan, masih jauh lebih baik daripada minta-minta. Paham? Kemana arahnya nih? Eng. Ya? Lihat nih salaf, lihat salaf. Ya? Ya'khudh minal fasad mamsakata nafsi. Ambillah dari penghasilan, kalaupun dari usaha yang rusak tersebut, yang mengandung nilai kerusakan tersebut, ambil darinya mamsakata nafsi, sebatas untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya. Wala taqul, jangan kau berhujjah bahwasanya atrukul makasib wa akhudh ma a'tawni, aku tinggalkan semua bentuk usaha ini dan aku hanya mau mengambil sebatas apa yang mereka kasih aja kepadaku, yakni mengharapkan pemberian orang lain untuk kehidupanmu. Jangan. Lam yaf'al hadha sahabah walal ulama. Sama sekali para sahabat tidak pernah mengamalkan nilai tersebut. Tidak juga para ulama. Ila zamanina hadha. Sampai zaman kita ini. Kata al-Imam rahimahullah. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahkan berkata, dan dia adalah seseorang yang paling jauh dari haram di antara orang-orang yang kita ketahui ketakwaannya yang luar biasa. Orang yang syaitan lari darinya. Oke? Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kasbun fihi ba'd daniyah, sebuah usaha yang di dalamnya terkandung kadar kehinaan dikit, yakni kadar kerusakan. Kadang kan sebuah usaha, tapi ada kadar di situ error dikit, paham? Ada kadar, yakni sedikit error, oke? Khairun, itu jauh lebih baik minal hajah ilan nas, daripada ngarepin orang bagi kita. Bukan gue nih yang ngomong nih, gue cuma terjemahin nih. Oke? Zain, kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Wal makasib ma ban lak sihatuh fahuwa mutlak. Nah, semua bentuk usaha yang kau tahu, usaha itu halal, maka dia memiliki sifat halal. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa ma bainahuma umur mushtabihat." Sesungguhnya perkara-perkara halal jelas, perkara-perkara haram juga jelas. Dan apa yang berada di antara keduanya, di antara halal dan haram, ini adalah perkara-perkara yang syubhat. Oke? Ini syubhat di dalam fikih. Ingat, apa dhabitnya? Ma yajtadhibuhu aslan. Sesuatu yang ada dua usul saling tarik menarik padanya. Aslun yajzibuhu ilal hil, satu usul menariknya ke arah halal. Aslun yajzibuhu ila at-tahrim, satu usul menariknya ke arah haram. Satu narik ke halal, satu narik ke
haram. Ada pada sesuatu, nah itu, jadi jadinya syubhat. Ya. Ini syubhat di dalam fikih. Zain, yang nggak jelas masuknya ini ke area haram atau ke area halal. Kalau dilihat dari sisi usul halal, halal. Dilihat dari sisi usul haram, ya haram juga. Zain, contoh seseorang yang membuka sebuah tempat, dia punya ruko, disewain rukonya untuk bisnis. Zain, adalah yang nyewa rukonya. Okay? Ternyata dia lakukan, yang nyewa ini melakukan maksiat di tempat yang dia sewakan itu, ternyata. Oke? Nah, apakah penghasilannya dari bayar sewa ruko itu halal apa haram? Tuh, oke? Minimal syubhat. Minimal syubhat. Ada yang bisa bilang halal, ada yang bisa bilang haram. Yang halal, loh halal dia cuma nyewain tempat, apa urusannya? Akadnya jelas, harganya jelas, sampai kapan ininya. Dan dia nggak bilang untuk apa usahanya. Sejak awal akad nih dia nggak bilang. Ternyata setengah perjalanan, tadinya dibuat warung, setengah perjalanan diganti nih warung misalnya. Jadi tempat karaoke misalnya. Oke? Di situ orang ya ini menggunakan fasilitas karaokean di situ. Nah tuh, ya gue nggak tahu. Iya gak? Nah halal apa haram? Kalau dilihat dari usul halal, halal. Akadnya jelas, harganya jelas, deadline-nya jelas, halal. Kalau dilihat dari usul haram, kena haram. Oh berarti kau ikut memfasilitasi kemungkaran yang berjalan di situ. Tuh, ayo loh, kemana tuh? Ma yajtadhibuhu aslan. Sesuatu yang ada dua usul padanya, saling tarik menarik. Aslun yajtadhibuhu ilal hil. Ada satu usul menariknya ke arah halal. Aslun yajtadhibuhu ilal haram. Ada satu usul menariknya ke arah haram. Jadilah syubhat. Al-halal bayyin. Hal-hal yang halal itu di area halal. Di white area, jelas. Oke? Al-haram bayyin. Hal-hal yang haram itu jelas. Yang di black area, yang di area hitam, jelas. Wa ma bainahuma nih. Yang di antara keduanya ini, yang masuk gray area. Nah itu syubhat. Gray area, area abu-abu. Oke? Dikata hitam, iya ada hitamnya. Dikata putih, iya ada putihnya. Begitu. Gray area, syubhat, blur. Ya? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia nggak tahu mengetahui hukum aslinya. Faman ittaqa syubhat, namun bagaimanapun barang siapa yang berhati-hati dari perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga nama baiknya. Menjaga agamanya, yakni seseorang ketika dia sangat berhati-hati dari perkara yang syubhat, apalah lagi dari hal-hal yang haram, dia akan lebih berhati-hati. Orang yang jauh-jauh mainnya dari pinggir jurang akan lebih besar kemungkinan dia tidak terjerumus ke dalam jurang. Orang yang kejerumus ke dalam jurang nih mainnya di bibir jurang gitu. Ya. Wa irdi, dan nama baiknya nggak jadi bahan celaan ketika dia menjauhkan diri dari syubhat. Ya. Fal halal bayyin yu'khadh. Maka hal-hal yang halal jelas boleh diambil. Lianna al-asla fil muamalat al-hil, dikarenakan hukum asal muamalat tuh al-aslu fil muamalat al-hil atau al-ibahah, sampai datang dalil-dalil yang mengharamkannya. Illa ma tabayyana annahu haram. Tuh, kecuali yang emang udah jelas itu haram. Nah, nggak ada dalil bahwasanya itu haram, kembali ke hukum awal dia halal. Wa kadzalikal haram bayyin. Demikian juga perkara-perkara yang haram itu jelas. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apapun yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Wa kadzalikal maisir. Demikian juga perkara yang haram itu maisir sama qimar. Maisir sama qimar ini bentuk-bentuk perjudian, bentuk-bentuk gambling, ya. Maisir, qimar. Undian halal, awas. Qur'ah itu halal. Bahkan menjadi sunnah para nabi dan rasul.
Okay? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau pergi perang, kan istrinya banyak. Ya, dibawa semua mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah gimana? Sementara masing-masing punya hak untuk dibawa. Nah dengan diantara caranya diundi. Diundi. Ya. Kemudian Nabiullah Yunus alaihissalam diundi di perahu. Sehingga akhirnya dia yang dilemparkan ke laut. Diundi itu Qur'an itu. Mu'adz bin Jabal lagi di Syam meninggal. Kena lepra, no ta'un. Istrinya dua-duanya meninggal bareng. Dan dua-duanya punya hak untuk dikuburin. Yang mana dulu yang dikuburin, sementara dua-duanya punya hak sama. Diundi sama dia, gue nguburin yang mana dulu. Wah, ini Jabal. Radhiyallahu anhu. Ya, bedanya sama judi, masing-masing peserta undian memiliki hak yang sama. Memiliki hak yang sama, sementara nggak mungkin dipilih semua. Nah itu. Ya. Qur'ah itu boleh, ya. Khimar, khamr tuh minuman keras. Jelas keharamannya, hadza haram binassil Qur'an, ya. Wa kadzalika tahrim as-sariqah, demikian juga pengharaman pencurian, ghasab, perampasan, wa akli amwalin nas bil batil, atau mengambil, memakan harta orang dengan cara yang batil. Hadza haram bayyin. Ini perkara yang jelas haramnya. Wal mujtabi, adapun apa-apa yang syubhat, alladzi la yadri hal huwa halal am haram, adalah perkara yang masih bingung, ini masuk ke area halal apa area haram. Ya. Li ta'arud al-adillah fi, dikarenakan adanya dalil-dalil yang berbenturan pada kasus tersebut. Ya. Fahadha yutawaqqaf fihi hatta yatabayyan. Maka hal yang demikian agar kita tawakuf dulu, jangan mengambil sikap sehingga jelas. Wa hadhihi hiyal qa'idah. Demikianlah kaidahnya allati wada'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kaidahnya yang ditempatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hiya qa'idah bayyinah wadhihah. Itu adalah kaidah yang nyata dan jelas. Wa hadha ma'na qaulil muallif huna. Demikianlah makna dari ucapan al-Imam rahimahullah, illa ma dhahara fasadu, kecuali yang emang jelas kerusakannya. Udah tampak kerusakannya. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, wa in kan fasidan ya'khudh minal fasad mamsakata nafsi. Apabila usahanya, bentuk usaha seseorang mengandung kadar kerusakan, okay? Mengandung kadar kerusakan. Awas, mengandung kadar kerusakan bisa jadi usahanya tersebut pada dasarnya halal. Cuman ada bergesekan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Tuh, ada gesekan. Okay? Apalagi di zaman sekarang di mana fitnah begitu besar. Susah bagi seorang muslim untuk berbisnis kecuali pasti ketemu aja nih gesekan-gesekan yang enggak. Okay? Baik riswahnya atau ribanya dan lain-lain, mesti ketemu hal-hal demikian. Nah katakanlah yang kayak gini, enggak kita bilang usahanya jadi haram mutlak, enggak. Tapi yang gini dibilang fasid, rusak. Karena usul usahanya mah halal. Oke, fasid. Usul usahanya halal. Barang siapa yang demikian usahanya fasid, yakni mengandung kadar kerusakan, maka agar dia mengambil dari penghasilannya, mamsakata nafsi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Ya, hadhihi masalah ad-daru, masalah ad-darurah. Ini permasalahan masuk permasalahan darurat. Oke, emergency. Ya. Idza khafa al-insan ala nafsihi al-halak in lam ya'kul fa innahu ya'kul mimma 'indahu ma yubqi 'alaihi hayatahu walau kan min mali ghairihi. Seperti kasus-kasus misal darurat yang emergency. Kalau seseorang kelaparan yang kalau nggak makan mati nanti. Akhirnya yang ada dia makan deh, kalaupun haram. Entah haram zatnya, entah haram sifatnya, ya. Haram zatnya misalnya bangke kah, atau haram babi kah, okay? Atau haram sifatnya, misalnya ini punya orang lain bukan punyamu. Tapi kau berada dalam keadaan darurat terdesak. Makan. Mamsakata nafsi, sebatas untuk menyelamatkan dirinya. Awas, sebatas untuk menyelamatkan dirinya, ya.
Walau kan min mal ghairi, kalaupun itu harta orang lain. Walau kan minal mal haram, kalaupun dari harta yang haram. Walau kan maitah, atau mungkin kalaupun bangkai, au ghairi dzalik, atau hal-hal lain. Yaqul minhu li ajli darurah li alla yamut. Nah, karena keterdesakan itu, maka agar dia memakan darinya. Agar dia menghindari kematian yang merupakan madarat yang lebih besar. Allah berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah." Sesungguhnya yang Allah haramkan ke atas kalian hanyalah maitah, bangkai, darah, daging babi, dan apapun yang disembelih selain untuk Allah. Faman iturra ghairu baghin, itu kaidah awalnya, tapi barulah ada pengecualian. Faman iturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Barang siapa yang emang dia kepepet, terdesak, ghairu baghin, wala adin, bukan karena emang berangkat dari sok-sokan terdesak. Dan juga nggak berlebihan di dalam mengambil demi untuk memenuhi keterdesakannya aja. Tuh, ghairu baghin wala adin. Baghin emang lo kali pengen jajal yang haram, ngaku-ngaku darurat, begitu. Adin, enak ya, nambah nyok. Ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Asal nggak begitu, maka nggak apa-apa bagi, tidak dosa bagi. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fata'khudz minal haram qadra ma yumsiku 'alaika hayatak. Maka agar kau mengambil dari harta yang dari apa yang haram tersebut sebatas untuk mempertahankan kehidupanmu, tsumma tumsik 'anil baqi. Adapun yang lain sisanya pertahankan. Waqal. Dan Allah berfirman, "Qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Sungguh telah dijelaskan dengan detail bagi kalian apa-apa yang haram ke atas kalian, kecuali perkara-perkara yang kalian memang terdesak kepadanya. Ya. Fala haram ma'a darurah. Maka tidak ada haram seiring dengan keterdesakan. Ya, ini kaidah umum, ayat-ayat demikian dan hadis-hadis yang ada, akhirnya dari situ terbentuklah kaidah fikih umum, namanya ad-darurah tubihul mahzurat. Kondisi-kondisi darurat itu membuat perkara-perkara yang dilarang di dalam kondisi normal menjadi boleh. Ya. Wala taqul utrukil makasib wa akhudh ma'atuni. Dan jangan kau berhujah, aku tinggalkan usaha tersebut semuanya dan aku mengandalkan pemberian orang lain. Ba'dun nas yaqul ana mutawakkil 'ala Allah. Sebagian orang ini keliru. Mereka bilang ana tawakal sama Allah. Ana sa'ajlis lil ibadah wa li talabil ilm. Aku mau duduk aja untuk sibuk beribadah dan menuntut ilmu. Wan nas yu'tunani. Biar orang yang memberiku makan. Ya salah. Hadza la yajuz. Demikian enggak boleh. Bal 'alaika an tatlubar rizq. Wajib atasmu untuk melakukan effort untuk mengejar rizki. Alladhi yakfik wa yakfi zawjatak wa auladak. Rizki untuk mencukupimu, mencukupi istrimu, anak-anakmu, wa man fi baitik, dan orang-orang yang berada di rumahmu. Wa hadza minal ibadah, dan usaha tersebut juga termasuk bentuk ibadah. Ya. Fala tajlis tataharra sadaqatin nas, maka janganlah kau diam saja nungguin sedekah orang. Bal 'alaika an tatlubar rizq. Yang wajib atasmu agar kau mengejar rizki. Qala Allahu Jalla wa Ala, Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan. Lam yaf'al hadha sahabah walal ulama ila zamanina hadha. Tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan hal itu. Tidak juga para ulama sampai zaman kita sekarang. Yang tidaklah melakukan praktek demikian, meninggalkan usaha dan menunggu pemberian orang, seorang pun dari sahabat. Hanya diam dan tidak mau bekerja untuk mencari rizki. Dan menunggu apa yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Nggak ada yang melakukan itu seorang pun dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah manusia yang paling bertakwa. Bal a'badin nas lillah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bal kanu ashab a'mal. Tapi di waktu yang sama, mereka juga adalah para pengusaha. Kana minhum muzari'un, di antara mereka ada yang menjadi petani. Ansar, itu banyak ya, bertani. Okay? Wa kan minhum tujar, di antara mereka juga banyak yang businessmen. Ya, yutajiruna bil bai' wa syira. Mereka berbisnis dengan jual beli.
Wa minhum Abu Bakar, di antaranya Abu Bakar, Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum, ashab amwal, mereka adalah para hartawan, yabi'un wa yashtarun. Nah, mereka melakukan bisnis jual beli. Wa hum afdhalus sahabah, dan mereka adalah para sahabat terbaik. Wa kanu yunfiquna fi sabilillah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Wa yujahizuna juyush, dan dengan harta mereka seringkali mereka menyumbang untuk mempersiapkan para pasukan min amwalihim, dengan harta mereka. Lam yatruku talabar rizq, mereka tidak berdiam dan kemudian tidak melakukan usaha mencari rizki, tidak. Abu Bakar yabi' wa yashtari, Abu Bakar melakukan jual beli. Yusa'id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dia membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak hari Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia terus membantu Rasul dengan seluruh hartanya di dalam banyak sikap-sikapnya yang dicatat oleh sejarah. Yut'im al-masakin, senantiasa memberikan makan orang-orang miskin. Wa yashtari al-abid, seringkali membayar dan menebus kebebasan budak-budak yang disiksa. Ya, seperti Bilal dan lain-lain. Wa matarakal kasb, dan dia tidak meninggalkan usaha. Dan dia tidak berkata, ana ajlis wa a'budullah, aku mau duduk saja diam dan beribadah kepada Allah. Wa ana min ashab Rasulullah, karena aku adalah sahabat Rasulullah. Enggak demikian yang dia katakan. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sebuah usaha yang terdapat di dalamnya kandungan atau kadar error itu jauh lebih baik daripada ngandelin orang, hajah nanas. Ya. Ngandelin pemberian manusia. Ya. Jadi, apabila kau melakukan sebuah kerjaan tersebut ada larangannya deh dikit. Di sini dikasih contoh hijamah, tukang bekam. Upah dari bekam nih, kalaupun pada dasarnya mubah, cuman ada dibicarakan dikit. Oke? Upah bekam. Ya. Seperti seorang yang melakukan usaha dengan membekam orang. Itu lebih baik kau mengambil upah itu daripada kau meminta kepada para manusia. Ya. Demikian, apabila seseorang pahami, terutama di dalam muamalah yang ada di era ini sekarang, yang nggak sering kali mau kemana aja mentok dengan hal-hal yang berbenturan dengan kaidah syariat. Ya. Agar jangan dia dengan nama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya langsung meninggalkan itu semua dulu. Entar dulu, tanya dulu kepada ahli ilmu. Ya, tanya dulu kepada ahli ilmu. Bisa jadi kadar kebaikan yang ada di situ lebih dominan, dan apabila kau mengambil harta tersebut, oke, dan kemudian kau gunakan untuk kebutuhanmu atau kebutuhan dakwah dan lain-lain, ini kebaikannya menjadi lebih besar daripada kau tinggalkan semuanya. No. Oke? Daripada kau tinggalkan semuanya. Maka dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya ma'syarat tujjar, wahai sekalian para businessmen. Inna bai'akum hadha, sesungguhnya bisnis kalian ini tahduruhul itsm wa syayatin. Seringkali dipenuhi dengan dosa-dosa dan syaitan hadir di situ. Yang disumpah-sumpah bohong, apa-apa. Ini kasus-kasus yang berbenturan dengan syariat. Maka netralisirlah dengan apa? Dengan sedekah. Yang dari penghasilan kalian ini keluarkan sebagian untuk sedekah. Ini menetralisir yang kurang-kurang yang kita dapat. No, caranya. Jangan kau kemudian meninggalkan ini semua dan kemudian bertawakal kepada Allah. Enggak, insya Allah kalau kita meninggalkan ini demi takwaan kepada Allah, Allah akan gantikan lebih dari yang lebih baik bagi kita. Ntar dulu. Sementara keluarga mau membutuhkan dan sementara bisa ada kebaikan bagi kaum muslimin lain apabila kau bertahan pada usaha itu. Ntar dulu. Ya, baru dengan itu maqasid syariahnya dapat. Nggak langsung sengke, nggak boleh, itu ada haramnya, langsung tinggalkan. Baru belajar itu, baru bisa nerjemahin ayat sama hadis, langsung digebuk di lapangan itu. Belum lama belajar fikih itu yang kayak gitu. Ya, nggak dapat. Nggak bisa mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Tapi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.